Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, penerbangan Indonesia 777 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dengan suasana penuh harapan, membawa 250 penumpang menuju Kuala Lumpur. Di dalam kabin, penumpang menikmati waktu mereka dengan membaca, tidur, atau berbincang santai, sementara awak kabin dengan ramah mengumumkan prosedur keselamatan. Seorang ibu muda menggendong bayinya, tersenyum melihat pemandangan awan yang putih bersih dari jendela pesawat. Seorang teknisi penerbangan, Pak Budi, memeriksa sistem navigasi dengan cermat sambil menyapa penumpang yang ia kenal. Anak-anak bermain permainan sederhana di layar hiburan, tertawa riang tanpa menyadari bahaya yang mungkin mengintai. Kapten Anwar berdiri di depan kokpit, memastikan semua instruksi keselamatan telah dipahami oleh setiap penumpang. Di sudut lain kabin, seorang mahasiswa bernama Siti menulis catatan perjalanannya di jurnal pribadinya. Beberapa penumpang memesan makanan, sementara yang lain menikmati kopi hangat sebagai persiapan penerbangan panjang. Awak kabin memastikan semua tas terikat dengan aman dan kursi dalam posisi tegak sebelum penerbangan mencapai ketinggian jelajah. Matahari bersinar cerah di luar, memberikan harapan bahwa hari ini akan berjalan lancar tanpa hambatan. Tiba-tiba, pesawat berguncang hebat saat melewati lapisan awan gelap yang tak terduga, membuat penumpang terkejut dan mulai merasa cemas. Kami mengalami turbulensi yang lebih parah dari perkiraan. Mohon tetap tenang dan kenakan sabuk pengaman Anda, ujar Kapten Anwar melalui pengeras suara dengan suara tegas. Suara guncangan berlanjut, membuat beberapa penumpang kehilangan keseimbangan dan melepaskan barang-barang dari meja di depan mereka. Seorang pria paruh baya berusaha menenangkan keluarganya, sambil memandangi luar jendela dengan cemas. Pak Budi, sang teknisi, segera memeriksa panel kontrol di kokpit, mencari penyebab tiba-tiba ketegangan ini. Apakah ada kerusakan pada sistem navigasi? Tanya Kapten Anwar kepada kopilot Sari yang tampak sibuk dengan instrumen. Kopilot Sari mengangguk serius. Ada beberapa anomali, Kapten. Kami mencoba menyesuaikan rute untuk menghindari cuaca buruk ini. Penumpang mulai merasakan tekanan udara yang berubah. Beberapa dari mereka mulai kesulitan bernapas dan merasakan pusing. Seorang ibu muda menggenggam erat bayinya, memohon agar mereka segera melewati badai ini dengan selamat. Di tengah kekacauan, seorang penumpang tua mengingatkan orang-orang di sekitarnya untuk tetap tenang dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras menggema dari bagian belakang pesawat, membuat seluruh kabin terhuyung dan panik. Ada ledakan, semua orang, tolong tetap tenang dan ikuti instruksi awak kabin, teriak seorang pramugari sambil berusaha menenangkan penumpang. Atap pesawat terkoyak akibat ledakan tersebut, memperlihatkan kabin interior yang langsung terpapar udara dingin dan keras. Pak Budi, yang berada di dekat ledakan, segera memeriksa area tersebut dan melihat kerangka logam pesawat yang hancur berhamburan. Kapten, kami kehilangan sebagian struktural di atas. Ini lebih parah dari yang kami duga, lapor Pak Budi dengan suara gemetar. Kapten Anwar merespons dengan tenang namun tegas. Semua penumpang, ikuti prosedur darurat. Awak kabin akan membantu Anda. Penumpang mulai berteriak dan berlari mencari tempat berlindung di dalam pesawat yang kini retak. Seorang ibu muda berusaha melindungi bayinya dengan menutupi wajahnya, sementara penumpang lain berusaha meraih bagian struktural yang tersisa. Di antara kekacauan, Kapten Anwar dan kopilot Sari berjuang untuk mempertahankan kendali pesawat yang mulai tidak stabil. Debu dan puing-puing beterbangan di dalam kabin, menciptakan suasana mencekam yang dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Penumpang mulai tersedot keluar melalui celah besar di atap, sementara sebagian dari mereka berpegangan kuat pada kursi dan struktur logam yang masih tersisa. Tolong, saya tidak bisa melepaskan diri, teriak seorang pria muda sambil berusaha menarik dirinya kembali ke dalam pesawat. Awak kabin yang tersisa, termasuk pramugari Dewi, berlari dari satu penumpang ke penumpang lainnya, membantu mereka mengenakan sabuk pengaman dan menjaga keseimbangan. Siti, mahasiswa yang sebelumnya menulis di jurnalnya, membantu seorang penumpang yang terluka dengan menenangkan dan memberinya air minum. Insya Allah, kita akan melewati ini bersama-sama. Tetaplah berdoa, ujar seorang pria tua sambil mengingatkan orang-orang di sekitarnya.
Di sudut pesawat yang masih utuh, Kapten Anwar memberikan instruksi kepada kopilot Sari untuk memantau kerusakan lebih lanjut. Seorang wanita muda menangis sambil berpegangan pada bayinya, sementara seorang pria tua mencoba mengalihkan perhatian anak-anak dengan cerita-cerita Islami. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian dalam cobaan ini, bersabarlah dan percayalah, kata pria tua tersebut dengan penuh keyakinan. Pak Budi kembali ke kokpit untuk melaporkan perkembangan terbaru kepada Kapten Anwar, yang terus berusaha menjaga ketenangan seluruh pesawat. Di tengah keguncangan, beberapa penumpang yang beriman mulai melantunkan doa bersama, memberikan kekuatan dan ketenangan bagi yang lain. Mesin kiri pesawat mulai mengeluarkan asap tebal yang membuat kabin semakin gelap dan menambah ketegangan di antara penumpang. Kami kehilangan daya pada mesin kiri. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menstabilkan pesawat, lapor Kapten Anwar kepada seluruh penumpang dengan suara tenang namun tegas. Kopilot Sari bekerja keras mengoperasikan sistem kendali manual, sementara Pak Budi membantu memonitor kerusakan mekanis yang terjadi. Beberapa penumpang merasa sesak napas karena penurunan tekanan udara, dan pramugari Dewi berusaha menenangkan mereka sambil membagikan masker oksigen. Kami harus tetap tenang dan mengikuti arahan awak kabin untuk keselamatan kita semua, ujar Dewi sambil membantu seorang penumpang yang tampak panik. Di luar, angin kencang mulai meniup puing-puing pesawat yang hancur, menciptakan suara gemuruh yang semakin mencekam. Seorang pria muda berusaha memeriksa kerusakan di dekat mesin, sementara yang lain berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik pelindung, bersabarlah dan percayalah bahwa kita akan selamat, kata Kapten Anwar kepada seluruh penumpang. Pak Budi menemukan bahwa beberapa sistem elektronik penting juga rusak, membuat navigasi dan komunikasi menjadi semakin sulit. Dengan keterbatasan yang ada, Kapten Anwar memutuskan untuk mengarahkan pesawat ke arah daratan terdekat yang mungkin bisa dijadikan lokasi pendaratan darurat. Di tengah kekacauan, Pak Budi, yang kebetulan seorang teknisi penerbangan berpengalaman, menyadari bahwa kerusakan ini tampak terlalu sistematis untuk dianggap sebagai kecelakaan biasa. Ia menemukan potongan logam mencurigakan di dekat kursinya yang tampak seperti bagian dari alat peledak, menunjukkan tanda-tanda sabotase. Kapten, saya rasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ini terlihat seperti sabotase yang disengaja, lapor Pak Budi dengan serius. Kapten Anwar menatap potongan logam tersebut dengan cermat, lalu menginstruksikan agar area tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, seorang penumpang yang mengenakan seragam militer mulai menginterogasi orang-orang di sekitarnya, mencari tahu siapa yang mungkin terlibat. Kita harus menemukan siapa yang bertanggung jawab atas ini sebelum terlambat, ujar penumpang militer tersebut kepada Pak Budi dan Kapten Anwar. Pak Budi mulai mengumpulkan bukti dari berbagai bagian pesawat, mencari petunjuk tambahan yang bisa mengungkap siapa pelakunya. Di tengah pencarian, ia menemukan bekas kabel yang terputus dan alat kecil yang tampak seperti remote detonator di bawah kursinya. Ini jelas bukan kecelakaan. Ada seseorang di dalam pesawat yang sengaja merusaknya, kata Pak Budi dengan tegas. Kapten Anwar memutuskan untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan dan meminta semua penumpang untuk tetap tenang sambil proses investigasi berlangsung. Dengan kerusakan yang semakin parah dan radar menunjukkan bahwa mereka terlalu jauh dari landasan manapun, Kapten Anwar harus membuat keputusan sulit untuk keselamatan semua penumpang. Kita harus mencari area terbuka di daratan di bawah. Radar menunjukkan tidak ada landasan yang cukup dekat untuk pendaratan darurat, ujar Kapten Anwar kepada kopilot Sari. Kopilot Sari menyarankan, jika kita tetap di udara, kita mungkin bisa mendapatkan bantuan lebih cepat, tapi risiko kerusakan lebih lanjut sangat besar. Setelah mempertimbangkan opsi yang ada, Kapten Anwar memutuskan untuk mengarahkan pesawat ke arah hutan lebat yang terlihat di peta navigasi mereka. Kita akan mencoba mendaratkan pesawat di hutan ini. Semua penumpang, siapkan diri untuk pendaratan darurat. Ikuti instruksi awak kabin dengan seksama, perintah Kapten Anwar melalui pengeras suara. Para penumpang mulai bergerak ke arah yang aman, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pramugari yang masih tenang dan profesional. Pak Budi terus memeriksa sistem pesawat, mencari cara untuk mengurangi kerusakan dan mempersiapkan pendaratan yang aman. Di dalam kokpit, Kapten Anwar dan kopilot Sari bekerja sama untuk menyesuaikan kecepatan dan ketinggian pesawat agar bisa mendarat dengan lebih stabil. Kita harus tetap fokus dan tenang. Ini adalah saat-saat yang menentukan, ujar Kapten Anwar kepada kopilot Sari sambil mengawasi instrumen penerbangan. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Kapten Anwar memimpin pesawat menuju harapan bahwa mereka bisa selamat dari tragedi ini.
Di tengah kekacauan, seorang pria tua dengan tenang membuka Al-Quran dari tasnya dan mulai membaca ayat-ayat suci, menarik perhatian beberapa penumpang lainnya. Bacalah Al-Quran, itu akan memberikan kita kekuatan dan ketenangan, kata pria tua tersebut kepada sekelompok penumpang yang terlihat putus asa. Melihat ketenangan pria tua itu, beberapa penumpang lainnya mulai melontarkan doa dan membaca Al-Quran bersama-sama, menciptakan suasana penuh haru di dalam kabin. Seorang wanita muda yang sebelumnya panik mulai membantu membagikan masker oksigen kepada penumpang yang membutuhkannya, terinspirasi oleh ketenangan pria tua tersebut. Kita harus saling membantu dan menjaga satu sama lain. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri dalam cobaan ini, ujar pria tua sambil membantu seorang penumpang yang kesulitan bernapas. Pak Budi melihat perubahan positif di antara penumpang dan semakin yakin bahwa solidaritas dan iman mereka bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi krisis ini. Seorang ibu muda mengajarkan anaknya untuk tetap tenang dan berdoa, sementara penumpang lain mulai berpegangan tangan dan saling memberikan dukungan. Ingatlah, setiap cobaan adalah ujian dari Allah. Bersabarlah dan percayalah bahwa kita akan selamat, kata Kapten Anwar melalui pengeras suara, sejalan dengan semangat yang dibangkitkan oleh pria tua tersebut. Di sudut kabin, seorang remaja yang sebelumnya terisolasi mulai berbicara dengan penumpang lain, berbagi cerita dan menciptakan ikatan di tengah kepanikan. Melalui doa dan tindakan saling membantu, penumpang merasa diberdayakan untuk bertahan hidup dan menghadapi situasi yang menakutkan ini dengan keberanian dan iman. Tiba-tiba, sebuah drone tak dikenal mulai mendekati pesawat dari arah depan, menambah ancaman baru di tengah kekacauan yang sedang berlangsung. Apa itu? Ada drone yang mendekati kita dari depan, teriak seorang penumpang sambil melihat ke arah layar di atas kabin. Pak Budi, yang masih memeriksa kerusakan, segera menyadari bahwa drone tersebut bisa menjadi bagian dari rencana sabotase yang lebih besar. Kita harus waspada, drone itu bisa membawa bahan peledak atau perangkat lain yang berbahaya, lapor Pak Budi kepada Kapten Anwar dengan suara tegang. Kapten Anwar memutuskan untuk mengalihkan perhatian awak kabin dan penumpang untuk menjaga agar drone tersebut tidak mendekat lebih jauh. Semua penumpang, tetap tenang dan ikuti instruksi kami. Jangan panik dan tetap berada di tempat Anda, perintah Kapten Anwar sambil berusaha menjaga kestabilan pesawat. Sementara itu, seorang penumpang yang memiliki pengalaman di bidang teknologi mencoba menganalisis drone tersebut, mencari cara untuk menonaktifkannya. Jika kita bisa memutuskan sambungan drone ini, mungkin kita bisa menghindari kerusakan lebih lanjut, ujar penumpang tersebut sambil bekerja dengan cepat. Di dalam kokpit, kopilot Sari membantu Pak Budi untuk mengidentifikasi sumber ancaman dan mencari solusi teknis untuk menghadapi drone tersebut. Dengan kerjasama yang solid antara penumpang dan awak kabin, mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman kedua ini demi keselamatan semua orang di dalam pesawat. Di tengah kekacauan dan ancaman drone, seorang penumpang yang ternyata adalah agen rahasia bernama Rahmat mulai mengungkap bahwa ia membawa informasi penting tentang jaringan teroris di Asia Tenggara. Saya membawa data yang bisa membantu mengungkap jaringan teroris yang beroperasi di wilayah ini. Kita harus segera mengirimkannya ke pihak berwenang, ujar Rahmat kepada Kapten Anwar dengan suara serius. Rahmat berusaha mengakses sistem komunikasi pesawat melalui panel kontrol yang masih berfungsi, berharap bisa menghubungi pusat komando darurat. Saya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengirimkan informasi ini. Tolong bantu saya menjaga keamanan pesawat sementara saya melakukannya, pinta Rahmat kepada Kapten Anwar. Kapten Anwar menyetujui permintaan Rahmat dan memberikan dukungan penuh, sementara kopilot Sari dan Pak Budi membantu menjaga kestabilan pesawat. Sementara Rahmat bekerja, seorang pramugari lainnya membantu mengamankan data penting tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kita harus memastikan bahwa informasi ini aman. Ini bisa menjadi kunci untuk mencegah serangan teroris di masa depan, kata Rahmat sambil fokus pada tugasnya. Di tengah tekanan dan ancaman drone, Rahmat berhasil mengirimkan data tersebut melalui radio darurat pesawat, berharap bisa segera mendapatkan bantuan. Data telah dikirim, sekarang kita harus tetap waspada dan menjaga pesawat agar tetap stabil sampai bantuan tiba, ujar Rahmat setelah selesai mengirimkan informasi. Dengan informasi berharga yang telah dikirimkan, Rahmat merasa lega namun tetap waspada menghadapi ancaman yang masih mengintai, sementara Kapten Anwar memimpin penerbangan menuju pendaratan darurat. Rahmat menyadari bahwa kerusakan pesawat ini merupakan bagian dari rencana kelompok teroris untuk menyebarkan ketakutan dan kekacauan di wilayah tersebut. Ini adalah sabotase yang terencana dengan baik. Mereka ingin kita terjatuh dan menciptakan ketakutan di masyarakat,
ujar Rahmat kepada Kapten Anwar setelah mengirimkan data. Kapten Anwar memahami bahwa mereka harus mengambil langkah ekstra untuk memastikan keselamatan penumpang dan menghentikan rencana teroris tersebut. Kita harus mematikan semua sistem komunikasi eksternal agar mereka tidak bisa melacak kita atau mengganggu lebih lanjut, perintah Kapten Anwar kepada Kopilot Sari. Kopilot Sari segera mengakses panel kontrol dan mematikan semua transmisi komunikasi, memastikan bahwa pesawat tidak dapat diintercept oleh pihak musuh. Komunikasi eksternal telah dimatikan. Kami tidak akan bisa dihubungi sampai kita aman mendarat, lapor Kopilot Sari kepada Kapten Anwar. Dengan komunikasi yang terbatas, Rahmat mulai mengatur strategi untuk menghadapi kemungkinan serangan lebih lanjut dari kelompok teroris. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Pastikan semua penumpang tetap tenang dan ikuti prosedur darurat, ujar Rahmat sambil mengoordinasikan dengan awak kabin. Pak Budi bekerja sama dengan Rahmat untuk memastikan bahwa semua kerusakan teknis telah diatasi sebaik mungkin untuk mendukung pendaratan darurat. Dengan perintah Kapten Anwar untuk mematikan komunikasi dan Rahmat yang siap menghadapi ancaman teroris, pesawat semakin fokus menuju pendaratan darurat yang aman. Di tengah situasi yang semakin genting, beberapa penumpang, termasuk seorang ibu muda bersama anaknya, mulai melantunkan doa dengan khusyuk, menciptakan suasana penuh haru di dalam pesawat. Ya Allah, lindungi kami dari segala bahaya dan berikan kami kekuatan untuk melewati cobaan ini. Doanya terdengar jelas di antara suara-suara panik. Seorang pria tua yang sebelumnya membaca Al-Quran bersama penumpang lainnya, kini mengajak semua orang untuk bersama-sama berdoa memohon keselamatan. Marilah kita semua berdoa bersama. Insya Allah kita akan diberikan pertolongan dan keselamatan, ajak pria tua tersebut dengan penuh keyakinan. Para penumpang mulai duduk dengan tenang, menundukkan kepala, dan memusatkan hati dalam doa bersama, merasakan kedamaian meskipun di tengah kekacauan. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi ujian ini, ujar seorang wanita muda sambil menggenggam tangan bayinya erat-erat. Doa mereka yang tulus dan khusyuk menular ke penumpang lain, menciptakan ikatan spiritual yang menguatkan semangat mereka untuk bertahan hidup. Kapten Anwar, yang mendengar doa-doa tersebut, merasa terinspirasi oleh kekuatan iman yang ditunjukkan oleh penumpang, dan semakin bertekad untuk memimpin mereka dengan bijaksana. Inilah saatnya kita menunjukkan solidaritas dan keimanan kita. Bersama, kita bisa melewati ini, ujar Kapten Anwar melalui pengeras suara, sejalan dengan semangat doa bersama. Dengan hati yang penuh harapan dan doa yang menguatkan, para penumpang merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah kehilangan kendali sepenuhnya, pesawat mulai menukik tajam menuju hutan lebat di bawah, menciptakan ketegangan yang semakin tinggi di dalam kabin. Kami akan melakukan pendaratan darurat secepat mungkin. Semua penumpang, siapkan diri untuk dampak, peringatan Kapten Anwar terdengar melalui pengeras suara. Kopilot Sari bekerja dengan gigih, mencoba mengendalikan pesawat yang semakin tidak stabil sambil terus memantau kondisi mesin yang rusak. Pak Budi membantu Rahmat dalam memastikan bahwa semua sistem darurat telah siap untuk digunakan saat pendaratan tiba-tiba ini. Di dalam kabin, penumpang berpegangan pada kursi mereka, mempersiapkan diri untuk kemungkinan dampak yang keras, sementara doa dan ketenangan masih mengisi udara. Tetap tenang dan percayalah, insya Allah kita akan selamat, ujar seorang pramugari kepada penumpang yang terlihat sangat takut. Pesawat mulai menukik lebih dalam, suara mesin yang tersisa berdesis keras, menandakan bahwa mereka mendekati permukaan tanah dengan cepat. Di kokpit, Kapten Anwar memberikan instruksi terakhir kepada awak kabin untuk memastikan semua penumpang telah siap dan aman. Semua sistem sudah diatur. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendarat dengan aman, kata Kapten Anwar dengan suara tegas namun tenang. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Kapten Anwar memimpin pesawat menuju pendaratan darurat yang menentukan nasib semua penumpang di dalamnya. Pesawat berhasil mendarat darurat di sebuah sungai besar yang terletak di tengah hutan lebat. Meskipun sebagian badan pesawat hancur, mayoritas penumpang selamat. Debu dan puing-puing beterbangan saat roda pesawat menyentuh tanah, menciptakan suara keras yang menggetarkan seluruh area sekitarnya. Kami selamat, semua orang, tolong keluar dari pesawat dengan hati-hati, perintah Kapten Anwar sambil membuka pintu darurat untuk evakuasi. Penumpang yang terluka segera dikeluarkan dari pesawat, sementara yang lain membantu mereka untuk bergerak menuju tempat yang lebih aman di tepi sungai. Seorang pramugari membantu ibu muda dan bayinya keluar dari pesawat, memastikan mereka aman dan terhindar dari reruntuhan yang masih bergerak. Di tengah kerumunan,
Pak Budi dan Rahmat bekerja sama untuk memeriksa kondisi semua penumpang dan memberikan pertolongan pertama kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kita semua selamat. Mari kita bantu mereka yang terluka, ujar Rahmat sambil memimpin evakuasi menuju area yang lebih aman. Beberapa penumpang terjebak di dalam kabin yang masih retak, dan para penolong berusaha membuka jalan untuk menyelamatkan mereka. Di antara reruntuhan, seorang penumpang muda ditemukan terluka parah dan segera dibawa ke tempat yang lebih aman oleh penumpang lainnya. Dengan kerjasama dan solidaritas yang kuat, penumpang yang selamat mulai membantu mereka yang terluka keluar dari reruntuhan pesawat, sementara sebagian lainnya tetap bertahan di dalam kabin untuk memastikan semua orang aman. Setelah evakuasi, Pak Budi kembali memeriksa bagian bagasi pesawat dan menemukan bekas jejak kaki serta kabel yang dipotong secara sengaja, menunjukkan tindakan sabotase yang terencana. Ada sesuatu yang aneh dengan kerusakan ini. Jejak kaki dan kabel yang terputus menunjukkan seseorang telah membantu rencana sabotase ini dari dalam pesawat, ujar Pak Budi kepada Rahmat dan Kapten Anwar. Rahmat, sebagai agen rahasia, segera menyadari bahwa mereka harus menemukan siapa di antara penumpang yang mungkin terlibat dalam sabotase tersebut. Kita perlu mengidentifikasi siapa yang memiliki akses dan pengetahuan untuk melakukan tindakan seperti ini, kata Rahmat sambil memeriksa kembali area yang telah ia amati sebelumnya. Di antara penumpang yang tersisa, seorang pria muda dengan perilaku mencurigakan mulai menarik perhatian Pak Budi dan Rahmat. Dia terlihat gelisah dan mencoba menyembunyikan sesuatu di balik jaketnya, ujar Pak Budi sambil menunjuk ke arah pria tersebut. Rahmat mendekati pria tersebut dengan hati-hati, mencoba mengajak bicara untuk mengetahui lebih banyak tentang keterlibatannya. Maaf, apakah Anda membutuhkan bantuan? Kami mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini, tanya Rahmat dengan nada ramah namun waspada. Pria muda tersebut tampak gugup dan mencoba menghindari kontak mata, namun akhirnya mengaku bahwa dia terlibat dalam rencana sabotase. Dengan pengakuan tersebut, Rahmat dan Pak Budi segera mengamankan pria tersebut dan memberitahu Kapten Anwar tentang temuan mereka, memastikan bahwa semua ancaman telah diatasi sebelum melanjutkan evakuasi. Setelah pesawat mendarat dengan aman, seorang pria misterius muncul dari semak-semak hutan, mengaku sebagai penyintas namun membawa perangkat elektronik mencurigakan yang tampak seperti remote detonator. Saya juga selamat dari pesawat ini, tetapi saya membawa sesuatu yang penting untuk keamanan kita, kata pria misterius tersebut sambil menunjukkan perangkat elektroniknya kepada Rahmat dan Kapten Anwar. Rahmat, sebagai agen rahasia, segera mencurigai niat pria tersebut dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai perangkat tersebut. Apa maksud Anda dengan perangkat ini? Apakah ini bagian dari rencana teroris yang lebih besar? Tanya Rahmat dengan waspada. Pria misterius tersebut menjelaskan bahwa perangkat tersebut bisa digunakan untuk mengendalikan drone dan perangkat lainnya yang digunakan oleh kelompok teroris. Kita harus memastikan bahwa perangkat ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Ini bisa menjadi kunci untuk mencegah serangan lebih lanjut, ujar Kapten Anwar sambil memandangi perangkat tersebut dengan serius. Rahmat memutuskan untuk membawa pria misterius tersebut ke area yang lebih aman sambil terus mengawasi setiap gerakannya. Kita harus melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang segera setelah kita berada di tempat yang aman, kata Rahmat kepada Kapten Anwar. Namun, pria misterius tersebut tampak gelisah dan berusaha meyakinkan mereka bahwa niatnya baik dan hanya ingin membantu. Konflik pun muncul di darat ketika Rahmat mulai mempertanyakan keaslian dan motif pria tersebut, memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam jebakan lebih lanjut dari kelompok teroris. Saat berada di area yang lebih aman, Rahmat dan timnya menemukan sebuah pesan tersandi di perangkat elektronik yang dibawa oleh pria misterius tersebut, menunjukkan lokasi markas kelompok teroris yang diduga bertanggung jawab atas sabotase pesawat. Pesan ini menunjukkan koordinat dan instruksi untuk serangan selanjutnya. Kita harus segera mengirimkan informasi ini ke pihak berwenang, ujar Rahmat sambil mempelajari pesan tersebut dengan seksama. Dengan bantuan Pak Budi, Rahmat berhasil mendekripsi pesan tersebut dan mengidentifikasi lokasi markas kelompok teroris di sebuah kota besar di Indonesia. Ini bisa menjadi terobosan besar dalam upaya kita melawan jaringan teroris di Asia Tenggara, kata Rahmat dengan penuh semangat. Rahmat segera mengatur komunikasi darurat menggunakan peralatan yang masih berfungsi di pesawat, mencoba menghubungi pusat komando untuk mengirimkan informasi tersebut. Data penting telah ditemukan. Mohon segera kirimkan bantuan dan tindak lanjut ke lokasi yang tertera, perintah Rahmat melalui radio darurat dengan suara tegas. Sementara itu, Kapten Anwar dan Kopilot Sari memastikan bahwa semua penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dibawa ke tempat yang aman di dekat pesawat. Di antara kerumunan,
Pak Budi membantu memimpin evakuasi dan memastikan bahwa semua orang yang terluka mendapatkan pertolongan pertama yang dibutuhkan. Rahmat merasa lega bahwa informasi penting tersebut telah berhasil dikirimkan, namun ia tetap waspada terhadap potensi ancaman yang mungkin masih mengintai. Dengan keberhasilan mengirimkan pesan tersandi tersebut, Rahmat berharap bahwa pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan untuk menggagalkan rencana teroris dan mencegah tragedi lebih lanjut. Setelah beberapa jam berada di lokasi pendaratan darurat, tim penyelamat akhirnya tiba dengan membawa bantuan medis dan perlengkapan evakuasi untuk penumpang yang selamat. Kami di sini untuk membantu. Silakan ikuti instruksi kami untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman, ujar salah satu anggota tim penyelamat kepada penumpang yang masih berada di sekitar pesawat. Penumpang yang terluka segera dilarikan ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Pak Budi dan Rahmat membantu mengatur evakuasi, memastikan bahwa semua penumpang yang membutuhkan bantuan segera dibawa ke tempat yang aman. Terima kasih atas bantuan Anda. Kita semua selamat berkat kerja keras dan solidaritas kita, ujar Kapten Anwar kepada tim penyelamat sambil mengamati proses evakuasi berlangsung dengan lancar. Di tengah keramaian, Rahmat berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyampaikan informasi yang telah dikirimkan sebelumnya mengenai lokasi markas teroris. Pihak berwenang akan segera menangani situasi ini, pastikan semua informasi telah diterima dengan baik, kata Rahmat kepada Kapten Anwar sebelum meninggalkan lokasi bersama timnya. Sementara itu, para penumpang yang selamat mulai berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama tragedi, saling memberikan dukungan dan semangat. Pramugari Dewi membantu menenangkan penumpang yang masih trauma, mengajak mereka untuk tetap kuat dan berdoa agar semua dapat pulih dengan baik. Dengan kedatangan tim penyelamat, suasana mulai tenang dan teratur, memberikan harapan baru bagi semua orang yang telah melalui pengalaman mengerikan tersebut. Dalam wawancara dengan media setelah evakuasi, beberapa penumpang menceritakan pengalaman mereka tentang kekuatan doa dan solidaritas dalam menghadapi krisis yang menakutkan. Doa dan keimanan kami membantu kami tetap tenang dan saling mendukung satu sama lain selama penerbangan yang penuh ketakutan ini, ujar seorang ibu muda dengan mata berkaca-kaca. Rahmat juga berbicara tentang pentingnya kerjasama dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi cobaan yang berat, serta bagaimana iman mereka menjadi sumber kekuatan. Kita harus selalu mematuhi prosedur keselamatan dan menjaga solidaritas antar sesama. Ini telah menyelamatkan banyak nyawa hari ini, tambah Rahmat dalam wawancara tersebut. Kapten Anwar menekankan pentingnya persiapan dan pelatihan keselamatan penerbangan, yang telah membantu mereka menghadapi situasi darurat dengan lebih baik. Kami berterima kasih kepada semua penumpang yang tetap tenang dan mengikuti arahan kami. Ini adalah contoh nyata dari kebersamaan dan ketabahan, ujar Kapten Anwar dengan bangga. Pak Budi menyampaikan bahwa pengalaman ini mengajarkan mereka untuk selalu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan dalam penerbangan. Seorang pria tua yang mengingatkan semua orang untuk tetap berdoa, menceritakan bagaimana bacaan Al-Quran memberinya ketenangan di saat-saat genting. Pramugari Dewi berbagi tentang bagaimana mereka sebagai awak kabin berusaha memberikan dukungan emosional dan fisik kepada penumpang yang membutuhkan. Keseluruhan pengalaman tragis ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya iman, solidaritas, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dalam menghadapi bencana. Investigasi menyeluruh mengungkap bahwa sabotase pesawat dilakukan oleh kelompok teroris internasional yang memiliki jaringan luas di Asia Tenggara, menimbulkan tantangan baru bagi keamanan penerbangan di kawasan tersebut. Kami telah mengidentifikasi beberapa anggota jaringan ini dan sedang bekerja keras untuk menggagalkan rencana mereka di masa depan, ujar Rahmat kepada media, menekankan pentingnya kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia meningkatkan langkah-langkah keamanan di semua bandara utama, termasuk penerapan teknologi canggih untuk mendeteksi ancaman potensial sejak dini. Kapten Anwar dan Kopilot Sari mendapatkan penghargaan dari otoritas penerbangan atas keberanian dan profesionalisme mereka selama tragedi tersebut. Pak Budi diakui sebagai pahlawan karena kontribusinya dalam mengidentifikasi sabotase dan membantu menyelamatkan nyawa banyak orang. Rahmat melanjutkan tugasnya sebagai agen rahasia, berkomitmen untuk terus melindungi negara dari ancaman teroris dengan menggunakan pengalaman berharga dari tragedi ini. Para penumpang yang selamat kembali ke kehidupan normal mereka, membawa kenangan mendalam dan pelajaran tentang pentingnya iman dan solidaritas. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa di tengah kesulitan, keteguhan iman dan kebersamaan bisa menjadi penyelamat yang nyata, ujar Kapten Anwar dalam sebuah seminar keselamatan penerbangan.
Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan penerbangan dan tindakan preventif terhadap ancaman teroris. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa di tengah tragedi, kekuatan iman dan kebersamaan dapat mengatasi segala rintangan, membuka awal baru bagi perdamaian dan keselamatan di langit Indonesia.